Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hotmaro Jahan Sitanggang, mahasiswa praktek peradilan pidana dari Universitas Terbuka. Nah, ini mengenai dengan tugas dari praktek peradilan pidana oleh tutor kita Bapak Amrijal SHMH, bahwa saya ingin menyampaikan beberapa presentasi proses peradilan pidana dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Yang dari sesi pertama adalah menganalisa kasus dan membuat surat kuasa, yang kedua adalah menganalisa dan memahami berita acara pemeriksaan atau BAP, sesi ketiga adalah membuat dakwaan, sesi keempat membuat eksepsi, sesi 5 membuat amar putusan sela, sesi 6 menganalisa pembuktian, dan sesi 7 membuat surat tuntutan, dan yang sesi ke-8 membuat surat pembelaan atau pledoi. Nah, untuk sementara untuk tugas ini adalah dari sesi 1 dan sampai dengan sesi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Hotmaro Jahan Sitanggang. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan beberapa proses peradilan. Yang sesi pertama adalah surat kuasa khusus. Dalam perkara pidana, surat kuasa khusus adalah dasar hukum bagi advokat atau pengacara untuk mewakili seorang tersangka atau terdakwa, atau surat kuasa harus bersifat khusus menyebutkan perkara tertentu dan ditandatangani oleh pemberi kuasa. Pada kasus ini, dalam sesi pertama ialah ada kasus yaitu tersangka Ayam, mahasiswa berusia 23 tahun, memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk mendampingi proses pemeriksaan di Polres Metro Lampung, terus juga menghadiri pemeriksaan BAP dan mengajukan upaya hukum seperti eksepsi, pembelaan, dan alat bukti. Pembuatan surat kuasa sangat penting karena menjamin hak tersangka untuk mendapatkan mendampingi hukum, menghindari tindakan penyidikan yang melanggar due process of law, dan memberikan legal standing advokat di setiap tahap pemeriksaan. Dengan adanya surat kuasa, penasihat hukum dapat mempersiapkan strategi pembelaan sejak awal dari penyidikan. Nah, selanjutnya adalah dalam sesi 2, berita acara pemeriksaan yang dilakukan di kepolisian. Pada tahap penyidikan, BAP menjadi dokumen resmi yang berisikan pemeriksaan saksi, ahli tersangka, dan olah TKP. Nah, berita acara pemeriksaan saksi dalam kasus pembunuhan bebek, beberapa saksi yang diperiksa adalah keluarga korban yang menemukan jenazah, pemilik kos yang membuka kamar korban, tetangga kos yang melihat korban seiring dengan bersama Ayam, kekasih korban dan juga keterangan saksi memperkuat bahwa korban terakhir terlihat bersama pelaku. Nah, BAP tersangka yaitu Ayam yang memberikan pengakuan bahwa ia merasa iri kepada korban, ia terinspirasi dalam film Narcos, ia membawa pisau lipat yang disimpan dari motor dan ia pura-pura hendak pulang lalu menikam korban, dan ia mengambil laptop, dompet, dan ponsel milik korban lalu membungkus tubuh korban dengan plastik dan menaburi wewangian agar bau tidak cepat menyebar. Pengakuan ini diperkuat oleh bukti dari CCTV. Nah, BAP dari olah TKP, di kejadian ditemukan jasad korban terbungkus plastik dan spray. Barang-barang korban hilang, berkas darah yang telah dibersihkan, pisau lipat ditemukan di motor tersangka, dan BAP menjadi dasar bagi penuntutan umum untuk menyusun dakwaan. Nah, setelah dari sesi 1 dan sesi 2 mengenai menganalisa dan memahami berita acara BAP, dan sesi 3 ini adalah membuat surat dakwaan. Nah, surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang dan wajib disusun secara jelas, cermat, lengkap, dan tidak kabur atau tidak obscure libel. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan berlapis, yaitu primer, subsidiar, dan lebih subsidiar, dan kumulatif. Nah,
Dijelaskan bahwa dakwaan primer dalam pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, unsur penyertaan bukti dari penyiapan pisau lipat sebelum datang ke kos-kos korban berpura-pura hendak pulang untuk mencari waktu menyerang, menusuk bagian vital secara berulang, dan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP yaitu mengenai pembunuhan, dan dakwaan lebih subsidiar pasal 365 ayat 4 KUHP pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan kematian karena pelaku mengambil laptop, dompet, dan ponsel milik korban, dan dakwaan kumulatif pasal 181 KUHP menyembunyikan mayat karena korban dibungkus plastik untuk menghilangkan bau. Surat dakwaan ini kemudian dibacakan di persidangan pada saat sidang pertama. Nah, pada sesi keempat yaitu nota keberatan atau eksepsi, setelah dakwaan dibacakan, penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi yaitu keberatan yang hanya menyangkut aspek formil, bukan pokok perkara. Dalam kasus Ayam, eksepsi dapat dimungkinkan yaitu dakwaan dianggap kabur, dan pembelaan dakwaan berargumen bahwa jaksa tidak menjelaskan hubungan antara pencurian dan pembunuhan, meskipun sebenarnya unsur tersebut cukup jelas. Dan kedua adalah keberatan terhadap penetapan pembunuhan berencana. Pembelaan bisa berpendapat bahwa tersangka tidak merencanakan pembunuhan, perbuatan dilakukan spontan, niat muncul seketika, dan meskipun dari fakta unsur perencanaan justru semakin kuat. Jadi dugaan pelanggaran prosedur penyidikan, pembelaan atau menilai bahwa tersangka tidak diberikan pendampingan maksimal saat BAP. Eksepsi ini diajukan untuk memberikan ruang pembelaan bagi terdakwa, meskipun pada kasus ini kemungkinan besar hakim menolak eksepsi tersebut. Dan sesi kelima adalah putusan sela dari hasil dari nota keberatan atau eksepsi dari tersangka atau terdakwa. Jadi hakim kemudian mengeluarkan putusan sela untuk memutuskan apakah eksepsi ini diterima atau ditolak. Dalam kasus ini putusan sela kemungkinan berbunyi menolak seluruh eksepsi penasihat yang terdakwa, menyatakan surat dakwaan jaksa yang sudah sah, cermat dan lengkap, dan memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dan hal ini karena dakwaan jaksa sudah sesuai dengan ketentuan KUHP dan memenuhi unsur pasal. Dan dalam sesi ke-6 pembuktian dan alat bukti pasal 184 KUHP ini, pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam sidang pidana. Jelas jenis alat bukti meliputi dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, keterangan saksi yang melihat kebiasaan korban dan terdakwa, dan saksi yang pertama membuka kamar korban, dan saksi yang mengetahui barang korban hilang, pemilik kos, dan keluarga. Dan keterangan ahli itu ahli forensik yang menjelaskan luka tusukan yang menyebabkan kematian, serta ahli digital yang menilai rekaman CCTV. Surat yaitu BAP yang pertama, berita acara pemeriksaan penyidikan dari keterangan dari para saksi dan juga tersangka atau terdakwa ini, terus juga hasil visum et apparatum dan rekam CCTV yang dituangkan dalam berita acara, dan petunjuk seperti CCTV yang memperlihatkan Ayam masuk ke kamar korban, pola luka di tubuh korban, barang bukti pisau lipat, dan Ayam melakukan perbuatan yang menjelaskan motif iri dan ekonomi. Semua alat bukti sangat menguatkan sehingga unsur pasal pembunuhan berencana terpenuhi. Dan yang terakhir adalah sesi yang ketujuh, surat tuntutan. Nah, pada akhirnya dalam pemeriksaan, jaksa penuntut akan membacakan surat tuntutan, dan tuntutan berisi tentang analisa fakta, yaitu terdakwa yang menyerang korban dengan pisau, menusuk berulang kali bagian vital, mengambil barang milik korban, menyembunyikan jenazah, dan analisa unsur pasalnya adalah
unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, dan hal yang memberatkan yaitu perbuatan sangat sadis, menghilangkan nyawa sahabat sendiri, menyembunyikan mayat, mengambil barang korban, meresahkan masyarakat. Dan hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatan dan belum pernah dihukum jika terbukti. Dan tuntutannya adalah jaksa menuntut yang pertama adalah pidana penjara seumur hidup atau dengan penjara paling lama 20 tahun. Nah, dengan melihat dari kronologis dari sesi 1 ke 7, kemungkinan tuntutan dari jaksa itu adalah pidana penjara seumur hidup. Karena bukti dalam menganalisa pembuktian sangat jelas bahwa Ayam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena adanya keinginan untuk memiliki harta dari korban. Dan di situ dijelaskan dari sesi 1 sampai 7 ini sangat memberi dalam praktek peradilan pidana ini, sesi 1 sampai 7 tentang menganalisa kasus dan membuat surat kuasa dan menganalisa berita acara pemeriksaan dan dakwaan, eksepsi, putusan selah, pembuktian, tuntutan dan pembelaan yaitu pledoi. Setelah dari surat tuntutan tersebut, ini sudah sangat mendasar gitu ya. Jadi sesi 1 sampai 8 tuh bertahap dan mahasiswa bisa menjalaninya praktek tersebut karena ini adalah rule dari peradilan pidana seperti itu. Jadi sangat cukup baik, sudah bagus dari sesi 1 sampai 8 ini memberikan manfaat bagi mahasiswa di ilmu hukum gitu. Nah, dengan ini demikian pemaparan dari saya mengenai rangkaian praktek peradilan pidana dari sesi 1 sampai 7, walaupun ada sesi 8 yaitu membuat pembelaan pledoi dengan kasus pembunuhan bebek dan ayam. Dan materi ini mencerminkan proses peradilan yang berjenjang mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan. Nah, semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana suatu perkara pidana berjalan secara formal dan material. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.